everyone, good morning. I'm glad to say hi this morning. How are you today, kids? Awesome, senang sekali anak-anak. Hari ini kabarnya baik semua. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021. Today is Thursday, February 18th, 2021. Karena cuacanya cerah, sepertinya seru sekali ya kalau kita bisa bertamasya bersama-sama. Tidak perlu jauh-jauh, misalnya cukup di taman atau di lapangan begitu. Terus kita memasang tenda atau mungkin memasang tikar dan duduk di situ sambil membawa bekal. Sepertinya enak sekali, cukup sambil melihat keramaian kota atau mungkin melihat sekeliling ya. Wah, enak sekali. Bagaimana kalau kita coba jalan-jalan keliling kota yuk? Tapi kita mau berdoa dulu anak-anak. Jangan lupa supaya Tuhan menyertai setiap apa yang kita lakukan hari ini. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessing today, for our Father and Mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, Amen. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Anak-anak, di sekitar kita terdapat banyak tempat wisata atau tempat rekreasi. Nah, tempat-tempat rekreasi itu ada yang merupakan tempat wisata buatan atau yang dibuat oleh manusia, sengaja dibuat oleh manusia dijadikan tempat untuk berwisata, atau tempat rekreasi yang benar-benar merupakan ciptaan Tuhan. Artinya bukan dibuat oleh manusia sama sekali, hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Itu disebut wisata alam. Kali ini kita akan belajar sama-sama apa saja wisata alam dan wisata buatan. Yang pertama, wisata alam dulu ya. Apa saja anak-anak wisata alam itu? Ayo perhatikan. Pertama, ada gunung dan pegunungan. Nah, anak-anak, kalau gunung itu tidak bisa dibuat oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa membuatnya. Karena itu, gunung merupakan wisata alam. Selanjutnya, ada air terjun atau waterfall. Air terjun ini juga ciptaan Tuhan loh. Jadi termasuk dalam wisata alamiah atau wisata alam. Dan berikutnya ada hutan. Hutan yang lebat sekali itu juga merupakan ciptaan Tuhan. Dan ada juga canyon atau bebatuan yang besar. Batu-batu yang besar itu tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia, tapi hanya Tuhan saja yang bisa membuatnya. Karena itu canyon masuk dalam wisata alam. Ada juga pantai dengan lautnya yang luas. Tentu itu ciptaan Tuhan juga anak-anak. Dan pantai masuk ke wisata alamiah atau wisata alam. Dan berikutnya ada juga sungai. Miss Ellen beri contoh, ini adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini merupakan salah satu sungai yang terbesar di Indonesia anak-anak. Sungai ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa membuatnya. Karena itu sungai termasuk
dalam wisata alamiah. Selanjutnya, Miss Ellen mau berbagi informasi tentang tempat-tempat wisata yang merupakan wisata buatan. Artinya dibuat oleh manusia. Apa saja itu anak-anak? Pertama, ada water park atau kolam renang yang besar. Itu dibuat manusia. Lalu ada tempat yang khusus menyimpan benda-benda langka yang bernilai, bersejarah, dan merupakan kekayaan negara. Tempat itu adalah museum. Biasanya wisata seperti ini adalah wisata edukasi atau wisata yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, kalau ini pasti kesukaan anak-anak ya. Taman bermain. Jadi taman yang menyediakan tempat-tempat atau playground untuk anak-anak bisa bermain dengan berbagai macam permainan yang ada. Ini juga dibuat oleh manusia untuk tempat rekreasi. Ada juga anak-anak wisata perkebunan, misalnya perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan kopi yang memang sengaja dibuat dan dibuka untuk umum supaya orang-orang bisa datang ke situ sekedar berfoto atau mungkin mereka juga bisa memetik tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, kalau yang ini merupakan wisata permainan yang terdapat di dalam ruangan atau indoor. Anak-anak bisa temui misalnya di salah satu mall yang besar ya. Ada tuh tempat-tempat khusus bermain, ada roller coasternya, dan masih banyak mainan-mainan lagi. Pernah nggak anak-anak ke situ? Peralatan dan permainan yang ada di dalam ruangan itu semuanya dibuat oleh manusia. Nah, kalau ini wisata yang lagi ngetren ya anak-anak atau lagi banyak diminati. Jadi sebuah perkampungan yang dihiasi semua dengan warna-warna yang cerah sekali, warna-warna pelangi. Di Semarang ada loh Kampung Pelangi namanya. Anak-anak pernah ke sana belum? Kalau ke sana sempatkan juga untuk berfoto ya. Kalau wisata yang satu ini adalah wisata bendungan atau waduk. Berbeda dengan sungai, bendungan ini sengaja dibuat oleh manusia. Jadi airnya dikumpulkan di satu tempat, dibendung atau ditutup. Tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya sebenarnya untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Tapi karena tempatnya indah, maka bendungan-bendungan ini pun sekarang dijadikan tempat-tempat wisata. Selain untuk berfoto, di bendungan juga disediakan seperti kapal-kapal. Jadi pengunjung bisa menikmati keindahan bendungan sambil menaiki kapal yang sudah disediakan. Seru ya anak-anak ya? Itu dia anak-anak, tempat wisata alam dan tempat wisata buatan. Sudah tahu bedanya ya anak-anak sekarang? Oke, kita lanjutkan ya belajarnya. Kids, I have a napkin. Miss Ellen punya sebuah serbet atau lap yang biasanya ada di meja makan. Menurut anak-anak, can you tell me what shape is it? Bentuknya apa ya? Ya, betul. It is a square. Bentuknya persegi. Kenapa disebut persegi? Karena keempat sisinya sama panjangnya. Karena itu disebut persegi. Nah, menurut anak-anak, kita bisa melipat ini menjadi bentuk apa lagi ya? Kalau Miss Ellen tarik, kemudian Miss Ellen satukan seperti ini, jadinya lebih panjang dong, ya. Ada yang sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Karena itu disebut persegi panjang atau rectangle. Nah, kalau bagian ujung sini, Miss Ellen temukan dengan ujung yang sebelah sini. Jadi
seperti apa ya anak-anak? Wah, sepertinya keempat sisinya jadi sama ya. Kalau 4 sisinya sama disebut apa anak-anak? Persegi atau square. Oke. Sekarang dengan lipatan seperti ini, kalau ujung yang satu Miss Ellen lipat ke atas, jadi apa ya? Coba kita lihat. Wow, jadinya triangle atau segitiga. Wah, bagaimana sekarang kalau Miss Ellen lipat lagi ke sana ya? Ini Miss Ellen lipat ke ujung sebelah sana. Wah, it's like a mountain, seperti gunung. But it is a small triangle. Ini adalah segitiga yang kecil. Coba ya anak-anak bisa melipat seperti ini di rumah dengan menggunakan lap, meja makan, atau napkin yang ada di rumah anak-anak. Please do. Berikutnya, anak-anak bisa mengambil buku Pandai Matematika dan buka di halaman 10. Kali ini anak-anak masih belajar tentang geometri, tapi kita akan mewarnai sesuai dengan petunjuk yang ada di buku. We are going to color the geometrical pattern as follow. Misalnya untuk yang bentuknya triangle atau segitiga, anak-anak beri dengan warna kuning. Kemudian yang bentuknya circle atau lingkaran, anak-anak warnai dengan warna merah. Kemudian yang square atau persegi, warnailah dengan pensil warna biru. Kita mulai dengan mewarnai segitiga dengan menggunakan pensil warna kuning. Ayo kita lakukan pakai pensil warna saja ya, supaya hasil mewarnainya lebih rapi karena bidangnya kecil. Lakukan dengan sabar. Ingat sesuai petunjuk, yang segitiga diberi warna kuning. Yellow for triangle. Berikutnya, anak-anak silakan mengambil pensil warna merah atau red for circle. Mana ya yang lingkaran? Kita warnai dengan warna merah ya. Coba anak-anak perhatikan, apakah masih ada lagi yang circle di gambar tersebut? Kalau masih ada, berikan warna merah. Berikutnya, kita akan memberi warna biru atau blue untuk bentuk persegi. Ya, semua yang bentuknya persegi diberi warna biru. Seperti ini. Nah, anak-anak bisa melanjutkan kegiatan ini. Lanjutkan di halaman 11. Seperti yang tadi halaman 10, tapi kali ini perintahnya mewarnai red untuk triangle atau segitiga, yellow untuk circle, dan blue untuk square. Selamat mengerjakan. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us today. Now we want to go home. Please be with us and protect us on the way home. In Jesus' name, Amen. Terima kasih anak-anak untuk menyaksikan video hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya.